Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Siapa yang di sini masih bersemangat untuk sekolah minggu? Coba angkat tangannya. Ya, kakak berharap adik-adik terus bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita memasuki ibadah sekolah minggu kita. Mari kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh lebih sungguh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang, dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
lewat dari lagu ini kita diajarkan supaya kita harus selalu mengucap syukur. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa, mengucap syukur sama Tuhan karena sudah dijaga sama Tuhan waktu tidur malamnya? Iya, kakak bangga buat adik-adik yang mau dan terus ingat untuk berdoa dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang mungkin masih lupa, kakak berharap supaya adik-adik boleh terus mengingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang di sini masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, kita harus terus bersemangat. Karena adik-adik masih bersemangat, ya Kak Riris undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Yesus mengalahkan segalanya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan Dasatita. Adik-adik boleh kembali duduk. Adik-adik boleh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Amang Sintua kita. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik masih inget kan lagunya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran? Iya, kita angkat lagu pujian sebelum kita masuk ke Dasatita. Adik-adik boleh duduk yang rapi, mendengarkan Dasatita yang akan disampaikan oleh Amang Sintua. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Siapa yang tadi sudah mendengarkan dasar kita dengan baik? Coba angkat tangannya. Siapa yang tadi sudah mencatatnya? Coba angkat tangannya. Iya, Kakak Sarah, adik-adik, setiap hari Minggu kan didengerin nih dasar ceritanya ya. Semoga adik-adik boleh mengingat sehingga adik-adik boleh tahu apa aja dasar kita dari 1 sampai 10. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kakak harus undang bangkit berdiri. Kita akan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Bangkit berdiri adik-adik. Jangan ada yang duduk ya.
Jadi hati kita harus selalu penuh nyanyian karena kita adalah anak Tuhan. Siapa yang di sini masih bersemangat? Kalau masih bersemangat berarti nggak boleh duduk adik-adik ya. Kita harus bangkit berdiri karena kita akan lagu pujian berani tampil beda. Udah lama harus ngeliat gaya-gaya kalian. Pakai gerakan ya, jangan lupa gayanya di akhir. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, berarti kalau ada iblis yang menggoda kita, kita harus tolak dalam nama Yesus. Sekarang kita mau angkat lagu pujian T-A-A-T. Apa bacanya? T-A-A-T. Berarti taat. Ada yang tahu gak lagunya seperti apa? Kalau nggak tahu, kita belajar bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Coba lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Siapa yang di sini mau taat? Dengerin Tuhan Yesus dan dengerin mama papa. Sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, supaya kita boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Tahu kan ya lagunya ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, karena Tuhan masih memberkati kami dari sekolah minggu kami dari awal Bapak, sehingga kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan yang berkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang berkati kakak dan sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah apa yang mereka katakan boleh menjadi suatu kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah Bapak, firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkenan hadir tengah-tengah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah adik-adik tadi udah bernyanyi, udah bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita ngapain adik-adik? Iya, kita masuk untuk pendengaran akan firman Tuhan. Nah adik-adik udah siapin Alkitabnya. Sekarang kakak Cindy mau adik-adik untuk duduk yang rapi, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya harus kayak gimana adik-adik? Iya, duduk yang rapi, siapin telinganya, siapin hatinya, supaya firman Tuhan yang hari ini kakak Cindy sampaikan adik-adik bisa dengar dan juga diingat-ingat, dan jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah, karena adik-adik semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak Cindy mau kasih tahu nih ke adik-adik kalau minggu ini kita memasuki minggu terakhir pembahasan tema kita bulan ini adik-adik. Nah, bulan ini kita ngambil tema apa adik-adik? Iya, tentang ketaatan. Nah, kakak Cindy mau ingetin kembali sama adik-adik kalau pada minggu pertama kita belajar tentang apa? Tentang apa arti itu taat. Nah, apa ya adik-adik arti taat itu? Nah, mendengarkan dan juga melakukan sesuai dengan yang dikatakan, sesuai dengan yang diperintahkan. Kita belajar dari kisah siapa ya adik-adik? Kisah Nabi Elia dan perempuan yang tinggal di kota Sarfat. Mereka mendengarkan perintah Tuhan dan juga melakukannya dengan baik. Dan di minggu kedua kita belajar tentang apa adik-adik? Kita harus taat kepada Tuhan. Kita belajar dari tokoh siapa? Daniel dan teman-temannya. Kita harus taat adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan udah memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat. Makanya kita harus taat kepada Tuhan. Dan juga di minggu kemarin adik-adik kita belajar tentang apa? Taat kepada orang tua. Supaya kita panjang umur, supaya kita bahagia, kita harus taat dan melakukan perintah orang tua. Nah adik-adik, tapi adik-adik pasti suka kan gak taat pada perintah? Iya, siapa di sini yang suka gak taat sama perintah? Hayo ngaku. Iya adik-adik, kalau adik-adik mendengarkan firman minggu lalu, pasti adik-adik tahu kan kalau misalnya kita taat, kita dapat hadiah adik-adik, kita dapat hadiah berkat dari Tuhan. Nah sekarang kakak Cindy mau tanya, kira-kira kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, apa ya adik-adik yang akan kita dapatkan? Oke adik-adik, kira-kira adik-adik udah tahu belum ya jawabannya apa yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita nggak taat ya sama perintah? Oke, kalau adik-adik mau tahu jawabannya, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan kakak Cindy sampaikan dengan baik-baik ya adik-adik. Nah hari ini kakak Cindy mau kasih tahu firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar dari satu tokoh adik-adik, yaitu adik-adik ada yang bisa tebak nggak ya? Kakak Cindy mau nunjukin sebuah gambar dan sebuah potongan huruf. Nah kita mau belajar dari tokoh ini adik-adik. Kira-kira tokoh apa ya adik-adik yang berkaitan dengan ikan? Dan juga kalau misalnya adik-adik susun kata ini dengan baik, kira-kira nama siapa ya yang adik-adik temukan? Ayo adik-adik ada yang tahu jawabannya nggak ya? Iya, kakak Cindy hari ini mau cerita tentang Yunus. Tentang siapa adik-adik? Tentang Yunus. Nah kita buka Alkitab kita dari Kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Iya, kita buka Alkitab kita dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17 ya adik-adik. Nah, adik-adik semuanya bisa membaca nanti. Nah, tapi sambil mengingat-ingat kembali cerita tentang Yunus, kakak Cindy mau bantu ingetin adik-adik kembali ceritanya untuk tonton video yang mau kakak Cindy tunjukin yang satu ini ya adik-adik.
firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Oke, gimana adik-adik tadi video yang tadi kakak Cindy tunjukin? Adik-adik semuanya nonton dengan baik-baik kan ya adik-adik? Iya, ceritanya tentang apa adik-adik? Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia malah pergi ke Pulau Tarsis. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat di Alkitabnya. Dari Yunus 1 ayat 1-17 diberikan judul apa adik-adik perikop kita hari ini? Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Iya adik-adik, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia tidak taat sama perintah Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi kemana adik-adik? Ke Niniwe. Tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia mendengarkan perintah Tuhan tapi tidak melakukannya ya adik-adik. Coba kita baca di Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dia udah siap-siap untuk pergi ke Tarsis jauh dari apa yang Tuhan minta adik-adik. Nah kakak Cindy mau kasih sebuah peta nih adik-adik. Iya nih, kalau kakak Cindy tunjukin, nah Yunus tuh ada di sini nih adik-adik tempatnya. Ketika Tuhan minta dia untuk pergi ke Niniwe, ke sini, lalu dia pergi kemana adik-adik? Malah dia pergi ke arah sebaliknya. Dia pergi ke sini adik-adik. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah ketika Yunus tidak taat adik-adik, apa yang dia dapatkan adik-adik? Iya adik-adik, ada badai besar. Nah coba kita lihat di ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah ketika Yunus tidak taat, yang dia dapatkan malah hal-hal yang tidak baik ya adik-adik. Iya, kita baca juga adik-adik di ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah semua itu dirasakan oleh Yunus karena apa adik-adik? Karena ketidaktaatannya pada perintah Tuhan. Nah sering sekali adik-adik kita juga suka nggak taat sama perintah yang dikatakan kepada kita, perintah Tuhan ataupun perintah orang tua. Misalnya kita suka melawan orang tua, kita nggak mengerjakan PR dengan baik, kita lupa cuci tangan, kita lupa makan yang baik, kita lupa minum vitamin, kita lupa kalau kita harus mengerjakan pekerjaan rumah. Nah tapi adik-adik, kalau misalnya kita nggak taat, pasti ada akibatnya ya adik-adik, seperti Yunus tadi adik-adik. Nah kakak Cindy mau kasih tahu, jangan sampai kalau kita nggak taat, sikap tidak taat kita merugikan orang lain adik-adik. Coba kita lihat di ayat 10, kita baca bersama-sama.
Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Iya, ketika Yunus tidak taat malah merugikan orang lain juga, adik-adik, dan kita nggak mau ya adik-adik kayak gitu. Nah, hari ini kakak Cindy mau kasih tahu sama adik-adik, kita mau belajar tentang untuk selalu taat. Ketika kita taat, kita pasti dapat hadiah ya adik-adik. Tuhan akan memberikan kita hadiah ketika kita taat sama perintah Tuhan. Nah, tapi kalau kita jadi anak yang tidak taat, kita juga dapat sesuatu loh adik-adik. Iya, tapi sesuatunya yang bukan hadiah adik-adik, sesuatu hal yang jelek. Nah, sekarang adik-adik mau pilih nih adik-adik, mau dapat hadiah atau sesuatu yang buruk ya. Oke adik-adik, sekarang pikirin kembali, kita mau dapat sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, kalau kayak begitu, sekarang kakak Cindy tanya lagi nih sama adik-adik, mau milih untuk taat atau tidak taat? Siapa yang mau milih untuk taat? Siapa yang mau milih untuk tidak taat pada perintah Tuhan? Iya, karena adik-adik gak mau dapetin sesuatu hal yang buruk, makanya adik-adik harus selalu taat pada perintah Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan ya adik-adik, karena Tuhan udah begitu baik sama kita, makanya kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus hidup seperti anak-anak Tuhan Yesus yang baik ya adik-adik. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Bapak, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami, yang menuntun kami untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Ampuni kami ya Bapak, jikalau kami suka menjadi anak yang tidak taat pada perintah Tuhan, tapi kami janji pada hari ini ya Bapak mau hidup untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang kakak Cindy bawakan dengan baik ya adik-adik. Nah, kakak Cindy berharap firman Tuhannya gak cuma didengerin tapi harus juga dilakukan. Selamat hari Minggu adik-adik, sehat-sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Nah, tema minggu kita, tema bulan ini adalah taat. Maka kita harus hidup taat kepada Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian Yunus di perut ikan. Tahu kan ya lagunya adik-adik? Semoga lagu ini boleh kita ingat ya, kalau Yunus sudah dibebaskan dari perut ikan karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan juga mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Sekarang kita memberikan persembahan adik-adik, boleh adik-adik taruh di celengan atau adik-adik boleh kasih ke orang tua supaya nanti disampaikan ke gereja. Kita akan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan.
sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena Tuhan berkati kami di ibadah online kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah segala puji-pujian kami boleh Engkau terima dengan baik ya Bapak dan boleh menyukai hati Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkati kami, anak-anak sekolah minggu, kakak bang sekolah minggu, orang tua kami ya Bapak, supaya kami boleh selalu sehat dan sukacita ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah ibadah online sekolah minggu kami boleh tetap bersukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah selesai sekolah minggu, biarlah Tuhan yang boleh terima kami ya Bapak. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami layak sebut manakala kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Happy Sunday. Jangan lupa prokes kesehatannya. Jaga kesehatan selalu dan salam untuk orang tua kalian. Happy Sunday. Yunus di perut